Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Anjani dari Prodi Manajemen kelas MJ107. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kondisi ekonomi mikro Indonesia pada saat ini berdasarkan berita dari kompas.com yang berjudul Struktur Ekonomi Indonesia 99,99% dari UMKM. Berita tersebut menjelaskan bahwa hampir seluruh unit usaha di Indonesia didominasi oleh sektor usaha mikro kecil dan menengah atau biasa UMKM. Data dari Kementerian UMKM menunjukkan bahwa sekitar 99,99% usaha di Indonesia adalah UMKM dengan mayoritas merupakan usaha mikro. Selain itu juga sektor ini juga menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional atau lebih dari 100 juta pekerja. Artinya sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada usaha kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia pada level mikro sangat bergantung pada UMKM. Namun, di balik besarnya jumlah tersebut, terdapat beberapa permasalahan penting. Banyak UMKM masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, produktivitas rendah, teknologi yang belum modern, serta kesulitan bersaing dengan perusahaan besar. Inilah yang menjadi isu ekonomi mikro utama yang akan saya analisis. Selanjutnya, jika kita melihat dari sudut pandang teori ekonomi mikro, kondisi ini dapat dijelaskan melalui beberapa konsep. Pertama, dari sisi struktur pasar, sebagian besar UMKM beroperasi dalam pasar persaingan sempurna atau persaingan monopolistik, di mana terdapat banyak penjual dengan produk yang hampir serupa. Dalam kondisi ini, pelaku usaha tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Mereka hanya mengikuti harga pasar atau disebut sebagai price taker. Akibatnya keuntungan yang diperoleh relatif kecil karena persaingan sangat ketat. Kedua, dari teori biaya produksi. UMKM biasanya beroperasi dalam skala kecil sehingga tidak mendapatkan keuntungan dari economies of scale. Biaya produksi per unit menjadi lebih tinggi dibanding perusahaan besar yang memproduksi dalam jumlah banyak. Hal ini membuat harga jual produk UMKM kurang kompetitif, sehingga sulit bersaing di pasar. Ketiga, dari sisi permintaan dan daya beli masyarakat. Pendapatan UMKM sangat bergantung pada permintaan konsumen. Jika daya beli masyarakat turun, maka permintaan produk UMKM juga menurun. Dampaknya pendapatan usaha kecil langsung tertekan. Ini menunjukkan bahwa UMKM sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Selain itu, terdapat masalah market failure atau kegagalan pasar, khususnya dalam akses pembiayaan. Banyak UMKM sulit mendapatkan kredit dari bank karena kurangnya jaminan atau laporan keuangan. Ini disebut asimetris informasi, di mana lembaga keuangan tidak memiliki informasi yang cukup tentang kelayakan usaha mereka. Kemudian, mari kita lihat dampak terhadap pelaku ekonomi. Bagi konsumen, keberadaan UMKM memberikan dampak positif karena menyediakan banyak pilihan produk dengan harga terjangkau. Konsumen memiliki alternatif barang dan jasa yang beragam. Namun, dari sisi kualitas, produk UMKM kadang belum standar karena keterbatasan teknologi dan modal. Bagi produsen atau pelaku UMKM sendiri, dampaknya cukup berat. Mereka menghadapi persaingan ketat, keuntungan kecil, dan resiko bangkrut yang tinggi. Banyak usaha sulit berkembang karena terjebak dalam skala kecil. Nah, sementara itu, bagi pemerintah, UMKM memiliki peran positif karena mampu menyerap tenaga kerja besar sehingga mengurangi pengangguran. Tetapi di sisi lain, rendahnya produktivitas UMKM membuat pertumbuhan ekonomi nasional menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan beberapa solusi kebijakan berdasarkan teori ekonomi mikro. Pertama, pemerintah dapat memberikan subsidi atau intensif seperti kredit bunga rendah atau bantuan modal, tujuannya untuk menurunkan biaya produksi sehingga keuntungan pelaku usaha meningkat. Kedua, yaitu digitalisasi UMKM sangat penting dengan memanfaatkan marketplace, media sosial, dan pembayaran digital. Pelaku usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini akan meningkatkan permintaan atau penjualan
Dan yang ketiga yaitu mendorong pembentukan koperasi atau klaster UMKM agar usaha kecil dapat bekerja sama dan mencapai skala produksi yang lebih besar. Dengan begitu biaya per unit bisa ditekan dan efisiensi meningkat. Yang keempat yaitu pelatihan manajemen dan literasi keuangan juga perlu ditingkatkan agar pelaku UMKM lebih profesional dalam mengelola usahanya. Sebagai kesimpulan, artikel dari kompas.com menunjukkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi mikro Indonesia karena jumlahnya mendominasi dan menyerap hampir seluruh tenaga kerja. Namun, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti produktivitas rendah, keterbatasan modal, dan persaingan ketat. Dengan dukungan kebijakan yang tepat seperti subsidi, digitalisasi, dan peningkatan efisiensi produksi, UMKM dapat berkembang lebih kuat dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian dari saya, terima kasih.